sekarang mau nanya nih sama kakak. Sebenarnya secara garis besar gitu ya, jurusan peternakan di UIN itu seperti apa sih kak? Membahas apa aja, mempelajari apa aja? Ya, jadi jurusan peternakan itu sesuai dengan namanya, yaitu peternakan, membahas atau mempelajari seputar peternakan, baik itu dalam penanganan ternak, nutrisi makanan ternak, pengolahan hasil ternak, dan juga mempelajari sosial dan ekonomi di bidang peternakan itu sendiri. Oke, jadi membahas tuntas tentang seluk-beluk peternakan itu seperti apa ya kak ya? Ya, betul. Berarti angkatan berapa? 2016? 16. Dulu nih kak, waktu 2016, apa sih yang jadi alasan milih jurusan ini? Ya, jadi sebenarnya saya dulu itu masuk peternakan lewat jalur SBMPTN. Jujur aja, pada SBMPTN dulu, peternakan itu saya taruh di pilihan ketiga. Oke. Jadi, ya, pilihan pertamanya itu statistika. Jadi, peternakan itu pilihan cadangan saya. Ya. Tapi alhamdulillah lulus di peternakan ya. Rezekinya di peternakan itu, ya alhamdulillah. Ekspektasi dan realita di jurusan itu seperti apa sih kak? Ekspektasi dari saya, peternakan itu mungkin ini bukan hanya saya ya, tapi orang awam kebanyakan mungkin banyak menganggap peternakan itu lulus nanti akan jadi peternak. Padahal sebenarnya salah besar. Peternakan itu luas dari itu, lebih dari yang apa yang saya ekspektasikan. Dari peternakan itu kita mempelajari banyak hal, yang mana kita tidak hanya mempelajari secara teori, tetapi juga lebih banyak pada praktiknya. Oleh karena itu, kenapa di jurusan peternakan itu banyak praktikumnya juga. Jadi, saya juga semasa kuliah sering juga turun ke lapangan untuk melaksanakan praktikum baik itu di laboratorium maupun di lapang. Oke. Jadi ternyata luas banget kajiannya dan praktiknya tuh nggak hanya di lab tapi langsung ke lapang gitu ya? Ya, betul. Oke. Mata kuliahnya dulu apa aja sih kak? Boleh kasih bocoran gitu buat teman-teman SMA nih? Untuk yang semester 1, mata kuliahnya masih dasar, dalam artian mata kuliah yang sebenarnya sudah dipelajari pada saat SMA, seperti bahasa Indonesia, biologi, biokimia, bahasa Inggris, PPKN, ya seperti itu. Untuk yang semester 2, sudah mulai ada praktek-prakteknya nih Kak, praktek di laboratorium dan juga lapangnya. Untuk semester 3 dan seterusnya. Oke, berarti praktik itu dimulai di semester 2 sampai nanti ya. Terus yang jadi pesan gitu mata kuliah apa Kak? Sebenarnya dari semester 1 itu sudah ada praktikumnya Kak. Pada saat semester 1 sudah ada dua mata kuliah yang ada praktikumnya. Yaitu mata kuliah biologi dan itu dua-duanya praktikumnya di laboratorium. Oke. Yang jadi favoritnya nih Kak, mata kuliah apa Kak waktu dulu? Kalau favorit saya itu mata kuliah penyuluhan pada semester 4. Mengapa mata kuliah jadi favorit saya? Karena mata kuliah tersebut itu praktikumnya ke lapang. Jadi kita praktikumnya ke masyarakat, sehingga praktikum tersebut kita langsung terjun ke masyarakat dan mampu melatih komunikasi kita kepada masyarakat dan juga melatih soft skill kita dalam bidang komunikasi. Oke, berarti langsung terjun ke masyarakat dan nambah pengalaman baru ya berarti. Ya, betul. Terus tadi kan banyak praktikumnya nih Kak. Boleh dijelasin nggak sih Kak praktikumnya tuh antaranya apa aja, terus yang paling berkesan gitu apa? Praktikumnya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya
pada mulai semester 1 sudah ada praktikum, yaitu praktikum biologi dan biokimia. Lalu untuk semester 2-nya itu ada 8 mata kuliah, 6 diantaranya itu ada praktikum laboratorium dan lapang. Dan untuk semester 3 ini lebih padat lagi. Semester 3 ini ada 8 mata kuliah, 8-8-nya itu ada praktikum semua. Bahkan di satu mata kuliah itu ada 3 praktikum. Jadi ada di satu mata kuliah itu ada 3 komoditi praktikum. Itu mata kuliah ilmu produksi ternak. Ilmu produksi aneka ternak, praktikum tentang ulat, kelinci, dan lebah. Yaitu yang terpadatnya di semester 3 itu. Oke, berarti banyak banget ya praktikumnya ternyata. Ya, karena dari semester 1 memang sudah ketemu praktikum. Berarti nggak jauh-jauh dari yang namanya laporan dong, Kak? Ya, betul. Udah nggak asing lagi. Itu ya, berarti praktiknya banyak, berarti laporannya juga otomatis banyak ya? Ya, pasti. Sudah, ya. Selama kuliah gitu, yang dirasa paling jadi tantangan tuh apa, Kak? Karena banyak praktikum tadi. Ya, selain dihadapi dengan padatnya praktikum, juga saya dihadapi dengan padatnya kegiatan lain seperti mengikuti UKM maupun kepanitiaan ataupun kegiatan di kampus. Hal tersebut membuat saya bagaimana caranya saya pintar dalam manajemen waktu supaya semuanya dapat di-manage dengan baik agar tidak terbengkalai baik itu kegiatan kuliah maupun kegiatan eksternal seperti kegiatan organisasi ataupun kepanitiaan seperti itu. Oke, berarti harus bisa belajar manage waktu juga ya karena praktikum padat, terus nggak boleh ketinggalan juga gitu ya untuk ikut kegiatan lain di luar. Oke Kak, terus pengen nanya juga nih, kalau di peternakan UB ini konsentrasinya ada apa aja Kak? Jadi di peternakan UB ini konsentrasinya ada 4. Yang pertama ada produksi ternak, yang kedua ada nutrisi dan makanan ternak, yang ketiga ada teknologi hasil ternak, yang keempat ada sosial ekonomi peternakan. Ya, ada 4. Oke, boleh dijelasin Kak singkat gitu tiap konsentrasinya? Ya, jadi untuk produksi ternak itu minat tersebut yang berkonsentrasi kepada bagaimana meneliti suatu ternak itu berapa produksi ternak maupun produksi hasil ternak tersebut dalam rentang waktu per bulan ataupun per tahun. Sedangkan untuk nutrisi dan makanan ternak itu minat yang berkonsentrasi kepada pembuatan pakan ternak maupun pengontrolan pakan yang bernutrisi. Sedangkan untuk teknologi hasil ternak itu berkonsentrasi kepada pembuatan produk olahan hasil ternak seperti halnya produk susu, produk telur, produk madu, itu semua adalah produk hasil olahan ternak. Dan yang terakhir ada sosial ekonomi peternakan. Sosial ekonomi peternakan membahas seputar sosial pada bidang peternakan seperti halnya yang tadi saya bilang yang seputar penyuluhan kepada peternak maupun dalam bidang ekonominya seperti menghitung berapa biaya tetap dari suatu perusahaan peternakan. Oke, waktu itu kakak ngambil konsentrasi apa nih? Saya sosial ekonomi peternakan. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Dulu kakak konsentrasinya apa nih? Ya, jadi konsentrasi saya kemarin itu sosial ekonomi peternakan. Oke, itu tuh bisa diambil di semester berapa Kak? Jadi untuk peminatannya itu dilaksanakan pada semester 6. Jadi seluruh mahasiswa memilih minat sesuai keinginan mereka, lalu nanti diseleksi oleh pihak akademik
baru nanti diumumkan dari mahasiswa tersebut masuk ke minat apa. Oke, jadi ada proses seleksinya juga ya. Ya, betul. Oke. Itu ada bocoran nggak sih Kak sebenarnya seleksinya tuh berdasarkan apa atau gimana? Atau Jadi rahasia untuk gitu? Jadi untuk seleksinya ada beberapa kriteria. Yang pertama dilihat dari bagaimana kita menempatkan prioritas minat kita. Contoh, misal kakak ingin mengambil minat teknologi hasil ternak. Nah, berarti kakak tempatkan minat teknologi hasil ternak di pilihan pertama. Terus yang kedua dilihat dari nilai mata kuliah, seluruh mata kuliah kakak. Misalkan tadi kakak pilih minat teknologi hasil ternak. Sebisa mungkin mata kuliah teknologi hasil ternak tersebut harus baik supaya pada saat seleksi mampu diterima di minat sesuai keinginan. Karena apabila misal nilai tidak mencukupi, maka bisa jadi kelempar ke minat lain. Itu banyak kejadian. Jadi gitu ya proses seleksinya ternyata. Oke Kak, ini tentang jalur masuk itu. Kalau di UB ini khususnya peternakan ini ada apa aja sih Kak? Jadi untuk jalur masuknya ada 3 jalur. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga ada jalur mandiri. Oke, jalur mandiri itu bisa diakses di websitenya UB? Websitenya, ya. Oke. So, biasanya dalam satu angkatan tuh ada berapa orang Kak kuotanya? Kalau angkatan saya ada 700-an orang Kak. Satu apa? Satu angkatan. Satu angkatan? Jadi keseluruhan dari yang jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri itu satu angkatan 700 orang. Banyak ya Kak ya? Ya, lumayan banyak. Oke. Mau nanya lagi nih Kak. Kan udah lulus ya. Boleh ngasih tips nggak gimana caranya biar maba itu bisa survive gitu di jurusan itu harus kayak gimana? Ya, yang pertama pastinya kita mengenali dulu jurusan yang kita tekuni. Yang kedua, jangan sungkan-sungkan untuk sharing dengan teman maupun dengan kakak tingkatnya. Karena dengan kita sharing ke kakak tingkat yang notabene sudah berpengalaman, itu akan menambah wawasan kita dan membuat persiapan kita lebih matang lagi untuk menghadapi kedepannya. Dan yang ketiga, pandai-pandai manajemen waktu. Karena seperti yang kita tahu sendiri bahwasannya peternakan itu padat dengan kegiatan kuliah maupun kegiatan praktikumnya. Terlebih lagi bagi adik-adik nanti yang ingin aktif di kegiatan organisasi maupun kegiatan lainnya, itu bagaimana caranya adik-adik pandai untuk memiliki manajemen waktu yang sangat baik agar semuanya tidak balance gitu ya. Oke, tadi harus bisa menjalin relasi dengan kakak tingkat, terus manajemen waktu juga gitu ya Kak ya, untuk tips-tipsnya biar balance nih di antara praktikum tapi aktif juga di kegiatan lain. Oke Kak, ini jadi pertanyaan yang banyak juga ditanyain tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana Kak? Jadi prospek kerja dari peternakan sendiri bisa kerja di bidang mana saja. Seperti halnya pada bidang industri, untuk teman-teman lulusan peternakan bisa bekerja di industri seperti industri peternakan lainnya. Lalu untuk prospek lainnya bisa juga menjadi petugas penyuluh. Untuk prospek kerja lainnya bisa juga menjadi wirausaha dan juga peternak mandiri, dan masih banyak prospek kerja lainnya. Oke, ternyata banyak banget ya, prospek kerjanya luas juga gitu. Jadi tadi disebutkan beberapa juga sama kakaknya. Oke, terus Kak setelah Yudisium, ada rencana dan harapan nggak ke depannya tuh gimana gitu? Jadi untuk rencana pastinya saya mulai apply kerja,
mulai cari lowongan kerja terlebih dahulu. Saya mulai searching lowongan pekerjaan, baik itu masih berhubungan dengan jurusan saya maupun non jurusan. Karena seperti yang kita Oke. tahu sendiri, ini kan masih pandemi ya, jadi ya kita seperti dipacu oleh waktu maupun oleh keadaan gitu. Soalnya kan ini pandemi meresahkan seluruh kalangan, terutama Iya, betul. juga bagi para fresh graduate yang sedang mencari kerja. Oleh karena itu, Semoga dilancarkan ya Kak, semuanya dapat citra gitu. Oke. Nah Kak, ini ada pertanyaan nih dari Eurolarina. Kak, kuliah di peternakan UB asik gak? oh asik banget deh. Jadi di kuliah peternakan UB itu, jadi kalian nanti nggak cuma banyak waktu di dalam kelas saja, praktik di luarnya. Jadi bakal seru lah pokoknya. Oke. Jadi nggak hanya di kelas aja, tapi di lab juga, di lapangan juga gitu ya. Biasanya kalau praktikum ke lapang tuh kemana aja sih Kak yang pernah dilakuin gitu? Selain ke masyarakat tadi. Oh, jadi kalau untuk lapangnya itu, terutama untuk praktikumnya, kami sering di laboratorium lapang Sumber Sekar. Itu letaknya kurang lebih 10 kilometer dari Universitas Brawijaya. Oke, jadi emang udah Lalu, ada tempatnya sendiri ya? iya betul. Lalu gimana? Lalu ada juga peternakan lebah kembang joyo. Itu untuk praktikum yang ilmu produksi aneka ternak tadi. Lalu juga kita praktikum di Rumah Potong Hewan Kota Malang. Nah, untuk yang praktikum Rumah Potong Hewan ini sedikit unik Kak, karena praktikumnya ini diadakan tengah malam. Kenapa? Ya, jadi praktikumnya diadakan sekitar jam 10 hingga pagi esok harinya. Oh Itu gitu. saya mengalaminya pada kemarin. Kenapa tuh Kak malam-malam? Iya, sebenarnya kurang tahu juga sih kenapa malam. Mungkin nyari jam sepinya. Oh, karena memang harus jam segitu kali ya. Pasti jadi pengalaman baru juga nih buat teman-teman nanti Ya, mahasiswa peternakan UB. Oke Kak, sebelum kita menutup live hari ini, mungkin ada closing statement dari Kakak untuk teman-teman? ya, mungkin closing statement dari saya ada sepatah dua kata dari saya. Oke. Janganlah kalian bangga dengan nama besar kampus, tetapi banggalah karena kalian mampu membesarkan nama kampus kalian. Oke. Itu pasti jadi motivasi juga ya buat teman-teman dan buat Kak nih. Oke, terima kasih banyak Kak udah mau sharing dengan kita hari ini tentang pengalaman kuliah dan jurusannya. Banyak banget informasi nih yang sudah dapat tentang jurusan ini dan pasti bermanfaat banget nih buat teman-teman yang masih bingung tentang jurusannya dan memantapkan juga buat teman-teman yang memang pengen masuk peternakan. Terima kasih Kak sekali lagi, sukses terus ya. Terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum.